Shalom, Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam damai sejahtera Kristus. Kita bersyukur atas pimpinan pemeliharaan Tuhan sehingga kita memasuki tahun 2021, khususnya pada hari ini tanggal 11 Januari. Dan kita mau bersama-sama minta pertolongan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang penuh anugerah, Tuhan yang sudah memimpin kami di tahun-tahun yang lalu, hingga kami di tahun 2021 ini pun, Tuhan mempunyai rencana kehendak yang indah, luas dan lebih lengkap di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk dapat melihat, mengalami kebenaran firman-Mu di dalam lilin pengharapan ini, untuk kami senantiasa dituntun di dalam terang akan Tuhan sendiri, yang terus memimpin dalam langkah-langkah kehidupan kami di tahun 2021 dan seterusnya. Pimpinlah hamba di dalam menyampaikannya, supaya kami jelas mendapatkan kebenaran firman Tuhan, dan kami sungguh menjadi pendengar dan pelaku firman yang hidup. Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hati yang terbuka terhadap pimpinan Tuhan. Esra pasal 1 ayat 1 dan 5. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada hari yang ke-11 di bulan Januari 2021 ini masih ada banyak masalah di dalam kehidupan berbangsa dan negara kita yang belum terselesaikan, seperti pemulihan kesehatan dari akibat pandemi COVID-19 yang masih meningkat penularannya, pemulihan ekonomi, pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan lainnya. Ketika sepertinya belum ada jalan keluar, sesungguhnya Allah turut campur tangan. Dan kita membaca kitab Ezra menceritakan suatu permulaan baru bagi umat Israel. Setelah 70 tahun lamanya tertawan di negeri asing, mereka dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke Yerusalem. Bahkan Raja Kores, Raja Persia saat itu mencukupi dan merestui persiapan, persediaan dan perjalanan mereka. Dari manakah kebaikan raja itu? Dari dan karena kekuasaan kedaulatan Allah. Sekalipun Raja Kores tidak mengenal Allah dan tidak mengetahui rencana-rencananya, namun demikian Allah memakai Raja Kores untuk membebaskan umatnya. Allah berkuasa, berdaulat untuk secara penuh memerintah dunia dengan jalan memberikan pengaruhnya kepada manusia dan meletakkan tanda kutip pemikiran itu di dalam diri manusia. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Allah sanggup mengubah sejarah dunia sendirian. Namun demikian Allah campur tangan di dunia justru untuk kepentingan umatnya, agar bangsa Israel dikembalikan bukan saja ke tanah milik mereka, tetapi kepada Allah sendiri. Untuk itu, hati mereka pun digerakkan oleh Allah, semata-mata supaya mereka dapat mengambil bagian dalam kemuliaannya. Perhatikan Esra pasal 1 ayat 5 bandingkan Hagai pasal 1 ayat 7-8 dan 12-14. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di dalam Esra pasal 2 diperlihatkan orang Yahudi mau tetap tinggal di Babilonia karena mereka sudah berhasil dalam perdagangan dan usaha mereka. Dengan kata lain, buat apa kembali ke Yerusalem, negeri yang membutuhkan waktu lama untuk dibangun kembali, bila sudah memiliki kehidupan yang nyaman, mapan di negeri asing? Karena itu, hanya orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah yang berkomitmen untuk kembali. Mungkin yang tinggal menganggap keputusan yang mereka ambil adalah tepat karena faktor kenyamanan atau kemapanan, tetapi nama mereka tidak dicantumkan dalam firman Allah. Sebaliknya, mereka yang kembali ke Yerusalem mendapatkan berkat yang tidak dapat dinilai dengan uang dan harta, yaitu nama mereka tercantum dalam firman Allah dan menyaksikan pembangunan kembali bait Allah.
Mengapa mereka memilih untuk tetap tinggal di Babilonia? Kenikmatan dan kemapanan sering menutup hati dan mata terhadap kehendak dan pimpinan Allah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini, bahwa Tuhan penggerak sejarah dan hati umatnya. Tuhan sendirilah pribadi yang membuat janjinya digenapi. Tuhan yang berinisiatif dan bekerja pada tiap-tiap orang yang dikehendakinya. Allah dapat menggerakkan orang-orang yang diperkenannya menjadi alatnya. Marilah membuka hati kita untuk bersedia Tuhan gerakkan, mau taat kehendaknya dan mengambil bagian untuk mengerjakan tugas panggilan kita di berbagai bidang kehidupan. Allah sungguh merindukan supaya kita dapat memahami, menghayati, dan hidup di dalam rencana dan kehendak Allah yang indah bagi kita, khususnya bagi kita untuk menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Jangan berhenti berharap akan pimpinan Allah pada tahun 2021 ini dan seterusnya, di mana belum ada kepastian berakhirnya pergumulan masalah, tantangan di dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha pekerjaan, gereja, bangsa, dan dunia. Dan biarlah hati kita selalu terbuka terhadap pimpinan Allah, sehingga apabila Allah memanggil dan menggerakkan hati untuk melakukan kehendak dan pekerjaannya, maka dengan penuh tulus dan kerelaan kita meresponinya. Marilah bukalah hati dan persilakan Allah mengenapkan rencana dan kehendaknya melalui kita yang sudah dilayakkan dikuduskan oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus. Bila Allah mengendaki terjadinya pembaruan hidup pribadi dan umatnya pada tahun 2021 ini, maka tak ada sesuatu pun yang akan menghalangi. Sumber pembaruan pribadi dan umat yang terpenting adalah pimpinan Allah sendiri nyata di dalam dan melalui fakta sejarah dan hati manusia, bukan? Karena itu, berdoa dengan berdasarkan kasih karunia dan fondasi kebenaran firman-Nya, meminta Allah berbelas kasihan dan berkarya, sangatlah utama. Amin.